Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 5 Februari 2024. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Zakaria, pasal 1 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan, tema renungan, kembalilah kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah kita dimarahi? Coba ingat dahulu ketika di sekolah, bila kita tidak menyelesaikan PR, maka guru segera memeriksanya. Jika tidak selesai, kemudian murid pun akan menerima hukuman. Hukuman bermacam-macam. Ada cubitan di kuping, pukulan dengan penggaris kayu di telapak tangan atau di betis. Hukuman seperti ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atas pelanggaran. Demikian halnya dengan bangsa Israel, pernah dihukum Tuhan karena mereka tidak disiplin untuk menaati firman Tuhan. Jika Tuhan murka, bukan berarti dia tidak mengasihi nenek moyang Israel. Teguran Nabi Zakaria justru menjadi bukti bahwa Tuhan ingin agar mereka kembali kepadanya. Inilah yang menjadi tugas Zakaria, yaitu untuk mengingatkan orang Yehuda supaya tidak meniru perilaku nenek moyangnya. Dia harus menyerukan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Cukuplah perilaku nenek moyang mereka yang melukai hati Tuhan. Nabi Zakaria berharap agar mereka tumbuh sebagai hambanya yang baru dalam perangai, dalam keyakinan, dan dalam keteladanan bagi bangsa-bangsa lain. Kemudian Tuhan memanggil dan membuat perjanjian untuk menjadi saluran berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan kepada Zakaria membuat kita bisa belajar tentang masa lalu yang berharga. Kisah dari nenek moyang Israel menjadi pelajaran agar kita tidak terperosok pada kesalahan yang sama. Tuhan pernah membuat nenek moyang Yehuda, membuang nenek moyang Yehuda karena mereka berlaku tidak setia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi Yehuda berikutnya. Peristiwa sejarah ini menjadi penyemangat agar mereka semakin setia pada Tuhan. Meski Allah itu marah dan menegur, tetapi di dalamnya ada kasih yang memberi kehangatan persekutuan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah sangat berharap agar kita segera kembali ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tidak menyadari bahwa kami semakin menjauh dari Tuhan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu. Kami tidak meresponi panggilan Tuhan untuk bertobat dan datang kembali kepadamu dengan hati yang penuh penyesalan dan tekad untuk mau berubah dan hidup baru. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengalami transformasi yang sejati, menggerakkan hati kami berubah dari hidup yang dikuasai nafsu kedagingan menjadi hidup yang dikuasai oleh Roh Allah, menghidupi dan meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, bimbing kami
untuk senantiasa hidup benar dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Berkati kami anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berkati usaha dan pekerjaan kami supaya berhasil dan beruntung, dan jadikan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan berkarya dan berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan kesehatan yang sedang dalam proses pemulihan. Jawablah semua atas doa-doa seruan kami, kerinduan kami, supaya kami memperoleh sukacita, damai, sejahtera yang daripadamu. Topang dan kuatkan mereka yang lemah dan berbeban berat. Hibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.